kita akan membahas ya sedikit tentang candlestick. Tadi kan udah pattern ya. Kita sekarang ngomongin candlestick. Candlestick ini suatu trigger tertentu sebelum teman-teman ini melakukan ya suatu eksekusi. Pertama ya doji yang udah sering dibahas ya. Biasanya ini dia bodinya kecil, kemudian ada wick-nya seperti ini. Ini menunjukkan apa? Kalau candle ini masih ragu-ragu ya. Kalau candle ini tidak memiliki volume dan kecenderungannya ya ada yang namanya ya low volume activity. Nah, kemudian yang favorit saya ya ini adalah hammer, di mana ini menunjukkan ya kalau ada hammer ya di area support, ini ada potensi ya, harga ini berpotensi melakukan kenaikan atau reversal. Sementara ya ini ada lawannya ya shooting star, ini adalah hammer yang kebalik ya, seperti inverted hammer ya, ini menunjukkan apa harga berpotensi mengalami penurunan. Jadi kalau ya kita lihat ya misalkan contohnya di Ethereum ya, kita zoom, ini juga terpantau ya di weekly chartnya pada April 2025, ini ada yang namanya hammer ya. Hammer ini menunjukkan apa? Harga itu udah ya berpotensi untuk melakukan reversal ya, pembalikan harga, dan ya kita lihat ya di weekly chart dia mengalami yang namanya kenaikan. Oke. Dan kebalikannya ya sama seperti di sini. Ini menunjukkan sedikit ya seperti shooting star dan harga kemudian mengalami yang namanya koreksi. Nah, kemudian candle yang mana ini menunjukkan volume yang gede ya, yaitu adalah bullish engulfing dan juga bearish engulfing ya. Bullish engulfing ini menunjukkan ya adanya volume pembelian yang besar. Biasanya kita ngomong candle momentum, atau bearish engulfing ini adalah momentum yang cukup bearish di mana harga ya ada kecenderungan ya mengalami yang namanya penurunan yang signifikan. Contoh ya ini misalkan kita lihat ya di hyperliquid, oke. Contohnya engulfing ini seperti apa ya? Mungkin kita bisa lihat ya di daily chart. Ya, engulfing itu adalah seperti ini. Ya. Ini adalah engulfing. Oke, misalkan kita lihat ya patternnya ya hyperliquid. Oke, ini ada semacam wedge ya, semacam channel, dan ketika dia breakout ya di sini, apalagi ini menunjukkan volumenya gede, ini ada yang namanya trend reversal, dan ya kita lihat ya semenjak itu ya hyperliquid ya cenderung mengalami kenaikan. Ini pun juga sama ya. Kalau teman-teman bisa block, ini adalah bullish engulfing, oke. Ini juga ada bullish engulfing ya, yang saya blok kecil di sini. Nah, ini juga bullish engulfing ya. Ini juga bullish engulfing ya. Jadi ada kecenderungan kenaikan ya ketika terjadi yang namanya engulfing. Kemudian ada morning star ya, ini juga mirip ya doji hammer ya yang kebalik. Ini juga multi candle menunjukkan adanya reversal atau pembalikan arah. Kemudian ada evening ya, doji star ya, ini juga reversal, harga naik, kemudian dia mengalami penurunan. Dan saya akan membahas ya beberapa prinsip penting sebelum teman-teman ini trading ya menggunakan chart pattern atau candlestick. Pertama, support and resistance itu really matters. Apalagi kalau kita ngomongin ini ada di area-area yang signifikan, kayak $10, kayak $100, itu sangat penting. Kemudian teman-teman harus memperhatikan ya breakout level. Ketika dia break area resistance ya, ini berarti dia breakout, ada kecenderungan ya dia mengalami ya kenaikan. Kemudian ada zona confluence, teman-teman harus marking your own zone ya, apalagi ini bisa didukung dengan teman-teman menggunakan ya yang namanya Fibonacci retracement. Saya udah ngomong area 0,5 0,68 itu adalah golden pocket, di mana harga kecenderungan ya mengalami kenaikan di sana. Nah, ini untuk pemula ya yang mau trading menggunakan pattern, saya akan memberikan ya matriks ya prioritas belajar ke teman-teman. Pertama, struktur itu yang paling penting ya. Jadi harus pelajari struktur. Harus lihat secara general pattern-pattern itu seperti apa. Kemudian dua, lihat ini continuation atau reversal. Jadi yang paling penting itu adalah lihat trennya dulu. Oke. Kemudian lihat konfirmasi ya, lihat trigger, apakah ini ada doji, apakah ada symmetrical triangle ya, dan terakhir ya, pelajarin ya automatisasi. Biasanya kalau teman-teman udah banyak latihan, teman-teman juga ya bisa lebih cepat melihatnya. Dan terakhir ada pola-pola lebih lanjut ya seperti harmonik, cuman nanti ya kita simpan untuk episode selanjutnya. Di sini ada beberapa jebakan ya yang harus teman-teman perhatikan juga ya. Pertama adalah likuiditas yang tipis. Volume yang rendah itu sering kali menghasilkan yang namanya false alarm. Jadi trading pattern yaitu hanya lebih works ya ketika teman-teman itu trading di market yang mana likuiditasnya tinggi ya, Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya. Kalau kamu trading dengan market capnya 30 juta, likuiditasnya tipis ya, siap-siap
banyak invalidnya ya. Kemudian 2, banyak false breakout ketika volatilitas tinggi, misalkan ada FOMC dan lain sebagainya. Oh, ini aku gambar nih ada bullish penan ya dan lain sebagainya. Cuman pas volatil ya, ini harusnya continuation tiba-tiba begini ya. Itu juga sering terjadi ya. Event khusus misalkan di hack dan lain sebagainya itu juga membuat trading pattern ini invalid. Dan juga ya terakhir ada yang namanya korelasi antar koin yang harus teman-teman perhatikan. Oke, jadi apa ya kesimpulan yang harus teman-teman perhatikan di sini? Ya, trading pattern itu bukan alat prediksi, itu adalah alat ya untuk membangun ya probability thinking. Dan teman-teman ya keberhasilan itu ditentukan ya oleh melihat konteks trend, melihat volume dan juga menerapkan ya risk management yang benar. Oke, dan hal yang terakhir yang terbaik ya teman-teman harus memiliki ya sistem yang mana sistematis